Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita ada sampai saat ini, itu tanda bahwa rencana Tuhan bagi kita belum selesai. Rencananya yang baik pasti akan tergenapi dan kita akan mengalami berkat kebaikannya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah studi psikologi menyimpulkan bahwa kegelisahan terjadi karena overestimating danger plus underestimating self-confidence. Artinya, terlalu melebih-lebihkan bahaya ditambah dengan mengecilkan kemampuan diri sendiri. Perasaan gelisah umumnya terjadi karena kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan atau suatu hal dan merasa bahwa diri ini tidak mampu untuk menghadapinya. Kegelisahan merupakan pilihan dari pikiran, dan itu sebabnya pikiran harus diarahkan untuk memilih tidak gelisah atau tidak khawatir. Kita yang beriman tidak perlu gelisah karena kita punya Tuhan. Kita memandang masa depan, memandang masalah dari sudut pandang kuasa Allah. Kita percaya bersama Tuhan kita mampu dan sanggup untuk menghadapi semua. Diri kita mungkin tidak bisa, kita mungkin tidak kuat, tapi kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung segala perkara. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7 ini dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kalau kita perhatikan pasal 116 ini, kita dapat menemukan bahwa pemazmur mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidupnya. Bahkan di ayat yang ketiga terungkap bagaimana kondisi yang menakutkan terjadi. Di situ tertulis, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Pikiran pemazmur tidak tenang. Ia gelisah dalam pergumulannya. Tapi dalam keadaan itu, ia memilih untuk berseru kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Saat ia mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, ia menyadari akan pribadi Tuhan yang pengasih dan penyayang. Pemazmur sadar Tuhan itu baik dan pasti akan selalu berbuat baik kepadanya. Ia mendapat kekuatan kembali sehingga ia berkata di ayat yang ke-7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mudah sekali kita menjadi khawatir dan pikiran jadi tidak tenang karena melihat berbagai situasi yang ada di dunia ini. Kita membaca berita di berbagai media dan kita mendengar kabar tentang perang yang meluas dan berbagai bencana. Kita dikirimkan info tentang krisis dan ancaman masa depan. Semuanya itu membuat pikiran jadi tidak tenang. Apalagi ditambah dengan situasi dalam keluarga kita pribadi yang mungkin sedang mengalami kesukaran, sakit penyakit atau masalah lainnya. Hati kita jadi gelisah, pikiran kita berkecamuk dan kita tidak bisa tenang. Menghadapi itu semua, yang perlu kita lakukan adalah pertama, ingat akan Tuhan. Ingat akan sifat-Nya yang maha baik dan penyayang. Ingatlah akan kebaikan-Nya yang telah Ia tunjukkan di hidup kita. Tuhan telah berbuat baik dan Tuhan akan terus berbuat yang baik bagi kita. Kita pasti akan mampu menerobos dan melalui semua rintangan
dan persoalan yang ada dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir tentang apapun juga. Khawatir adalah pilihan, karena itu pilihlah untuk tidak khawatir. Sebab ini juga merupakan perintah Tuhan bagi kita, supaya kita hidup dalam iman, bukan dalam kekhawatiran. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan yang ketiga, sampaikan doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika khawatir melanda pikiran, berdoalah. Dalam Filipi 4 ayat 6 tertulis, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil sikap demikian, maka damai sejahtera dari Tuhan akan memenuhi pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak gelisah, tapi tenang di dalam hadirat Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari saudara yang terkasih, jangan khawatir, Tuhan sanggup dan berkuasa. Serahkan semua kepadanya. Di dalam Tuhan, pikiran kita mengalami ketenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengingatkan kami untuk mengarahkan hati, pandangan mata kami secara rohani kepada Tuhan. Bukan kepada situasi dan masalah, bukan kepada masa depan yang kelihatannya menakutkan, tapi sungguh-sungguh kami mengarahkan fokus hati dan pandangan kami, pikiran kami kepadamu. Tuhan baik, Engkau penyayang, Engkau pengasih, Engkau maha kuasa dan maha berdaulat. Engkau telah berbuat baik kepada kami Tuhan, dan Engkau akan terus berbuat yang baik kepada setiap kami. Masa depan kami terjamin di dalam tangan-Mu. Masa depan kami cemerlang dalam rencana-Mu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur, menyampaikan doa permohonan kami kepadamu, menyerahkan semua kekhawatiran kami, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya. Sebab Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Tuhan pasti akan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tenang di dalam Tuhan. Pikiran kami tidak lagi gelisah, tapi selalu penuh dengan damai sejahtera. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Mujizat yang heran Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Terlebih khusus di wilayah konflik yang saat ini terjadi. Biarlah Tuhan menjamah hati setiap orang dan mengubahkan hati para penguasa untuk mau hidup dalam perdamaian. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu ya Tuhan, percaya kepadamu, dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkat-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!